Masih seputar tentang rukun sholat, di mana rukun ini adalah salah satu pondasi di dalam sholat itu sendiri, yang dimana tadi sudah kita sampaikan di kitab Taqriratus Shariah, yaitu ada 13 rukun, di mana 13 rukun ini dirangkum dalam 4 rukun, ya. Yang pertama adalah rukun qauliyah, rukun fi'liyah, rukun qalbiyah, yang terakhir rukun ma'nawiyah. Ya, sudah kita jelaskan bersama. Yang pertama rukun, yang pertama adalah niat, ya, yang kalau dilafadzkan yakni hukumnya sunnah, wajib di dalam hati. Seperti contoh usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan au imaman, ya, adaan imaman au makmuman lillahi ta'ala, ya. Allahu akbar, dan posisinya di atas, Allah di atas, ya, boleh seperti ini, boleh di atas, agak mancung ke depan, Allahu akbar, seperti itu, ya. Lalu setelah itu yang kedua adalah takbiratul ihram, takbir mengucapkan Allahu Akbar. Sebagaimana tadi sudah disampaikan, salah satu syarat untuk mengucapkan lafaz takbir, ya, takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram di dalam sholat itu ada 20 kurang lebih, tadi sudah kita paparkan. Makanya ini video, ya, bagi yang membutuhkan silakan disimpan, ya kan, dan silakan diulang-ulang, boleh bertanya, nanti ada Pak RTL-an yang bisa dihubungi langsung, kan begitu. Boleh, yaitu nanti live streaming lagi, atau boleh berjumpa langsung, ya, ya, begitu. Nah, lalu menginjak ke rukun yang ketiga adalah al-qiyamu 'alal qadiri fil fardi. Rukun sholat yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu di dalam sholat fardu atau sholat wajib. Ya, saya ulangi bahwa rukun yang ketiga, ya, di dalam rukunnya sholat adalah berdiri alal qadiri fil fardi, berdiri bagi yang mampu, ya, dalam sholat fardu atau sholat wajib. Fala yajibul qiyamu fin nafilati, maka tidaklah wajib berdiri, ya, di dalam sholat itu, tepatnya di sholat sunnah. Bal yajuzul qu'udu, justru diperbolehkan duduk, gitu, ya kan. Walahun nisful ajri, ya, dan baginya, ya, bagi orang yang melaksanakan sholat sunnah dengan duduk, pahalanya separuh. Wa kadzalikal ittija'u, begitupun juga terlentang, ya, tidur miring. Ada yang duduk, ada yang pakai tidur miring. Walau rubul ajri itu 1/4 pahalanya. Tapi ini ya, bagi orang yang uzur, ingat, bagi orang yang ada uzur. Uzur itu maksudnya kalau berdirinya itu tidak bisa, begitu. Nanti ada spesifikasi bayarnya. Wala yajuzu al-istilqa'u fin nafilatil qadir, dan tidak diperbolehkan terlentang, tidur telentang. Telentang, tahu nggak telentang, ya kan, ya, di dalam sholat sunnah bagi orang yang mampu berdiri, maksudnya. Jangan coba-coba tuh, ya, bagi orang yang mampu berdiri jangan coba-coba, yaitu melaksanakan sholat terlentang, keadaannya terlentang, gitu. Baik itu dia mampu berdiri, mampu duduk, atau mampu tidur miring. Jadi ada step-stepnya, ada keadaan-keadaannya, gitu, pilihan-pilihan keadaannya, ya. Nah, terus ada sebuah persoalan, mata yajuzul qu'udu fi sholatil fardi, kata Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dalam karyanya ini, ya, kapan diperbolehkannya duduk, ya, kapan diperbolehkannya sholat duduk dalam sholat fardu, kapan, coba. Pertanyaannya adalah kapan bolehnya sholat dalam keadaan duduk, ya, dalam sholat fardu atau sholat wajib.
Nah, maka dijawab la yajuzu lal qu'udu fil fardhi illa idza ajaja 'anil qiyam. Tidaklah diperbolehkan sholat sambil duduk, ya kan, dalam sholat fardu kecuali apabila dalam keadaan lemah berdiri atau tidak bisa berdiri, begitu. Nah, itu juga tidak bisa berdiri, nggak langsung sekonyong-konyong duduk, pakai bangku dulu, begitu kalau ada bangku. Makanya kalau di masjid-masjid yang memang memiliki standar fikihnya cakep, ya disediakan bangkunya, bangku. Jadi nggak langsung duduk begini, nggak dudukin bangku, paling tidak masih bisa begini, alhamdulillah, masih bisa doyong, bungkuk itu masih alhamdulillah, ya kan. Mau rukunya, mau sujudnya cukup bungkuk aja, begitu, ya. Nah, maka di sini dijelaskan batasan tidak mampu itu seperti apa. Dhabitul aji antal haqqahu masyaqqatun syadidah. Di sini dijelaskan Habib Zain bin Ibrahim Zemit memaparkan, ya, beliau bermadhabkan Imam Syafi'i, ya, jaraknya juga alhamdulillah masih dekat, ya. Beliau juga salah satu daripada gurunya Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Az-Zabidi, ya, alhamdulillah. Beliau yang masih menjumpai Habib Zain. Jadi insya Allah beliau orang-orang yang alim, ya, min jumlatil auliya. Dan mudah-mudahan kita tabarukan dengan kitabnya sampai saat ini, ya, kita bisa nurunin ilmunya, amin. Amin, ya. Jadi dhabitul aji, yang dimaksud batasan daripada tidak mampu itu seperti apa dalam sholat? Maksudnya tidak mampu berdiri. Nah, beliau menjelaskan antal haqqahu masyaqqatun sadidah, yakni dia mengalami satu keadaan kondisi yang sangat berat, begitu. Bihaitsu yakhafu minal mahdhur tayammumi, sekiranya yakni dia khawatir ketika menggunakan salah satu air, ya kan, ya, menggunakan air malah tambah sakit contohnya. Terus juga kalau misalkan berdiri malah tidak kuat lama, begitu. Itu bagian daripada definisi atau batasan-batasan al-aji, lemah dalam sholat berdiri, ya, kalau di dalam sholat. Kaziyadati marodin, seperti contoh bertambahnya sakit, ketika pas mau berdiri malah tambah sakit, gitu kan, nggak kuat, gitu kan, ada kan seperti itu. Nah, kadang-kadang yang jadi imam juga mestinya harus bijak, ya, ketika kita melihat nih ada anak-anak di situ makmumnya, ada juga orang yang sudah tua renta, itu jangan terlalu lama, suratnya jangan terlalu panjang, jangan punya niatan agar supaya kelihatan saya ini hafal Quran, jangan itu, waduh, naudzubillah, berarti secara ilmu akhlak tasawufnya tidak ada atau belum kenal tasawuf, ya kan, seperti itu. Jadi dimohon para dai, ya, ini para dai, para alim ulama dimohon untuk bijak, ya. Jadi bijaklah pokoknya, bisa tahu sebagaimana Al-Fakir menyampaikan juga, ya, harus bijak, gitu. Si pendengar juga harus bijak, artinya apapun yang didengar, apapun yang dilihat, apapun yang itu jangan langsung kita terburu-buru untuk menilai serta mengukur seseorang, demikian. Lanjut kembali kepada dhabitul ajzi. Dhabitul ajzi, batasan lemah dalam berdiri dalam sholat, salah satunya termasuk tadi menjumpai serta mendapati keadaan yang sangat berat sekali, termasuk yaitu dikhawatirkan tambahnya sakit, ya, terus juga aubut syifa, terus juga dikhawatirkan kalau banyak bergerak ini malah lambat untuk penyembuhannya, pemulihannya. Itu bagian daripada batasan sakit atau batasan lemah, orang yang lemah. Al-hudu syainin fahishin fi udwin dohirin au fakti manfaati udwin, atau bisa sampai yaitu hilangnya manfaat daripada anggota tubuh, begitu kan, coba itu. Makanya ada istilah kalau orang yang punya saraf kejepit itu kan luar biasa sakitnya tuh, dia nggak bisa duduk lama dia, ya kan, sakit pinggang apa. Nah, ini bagian daripada uzur, namanya uzur syar'i, satu alasan yang diperbolehkan di dalam syariat untuk, yaitu dia tidak berdiri, gitu loh, maka diperbolehkan duduk. Kalau kata penceramah nih bahwa sholat itu tidak boleh ditinggalkan, maka tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Dia tidak bisa berdiri, pasti duduk, tidak bisa duduk, pasti dia yaitu
tidur berbaring kan gitu. Nah, ada lagi tidur terlentang, ya kan, sampai orang yang nggak bisa apa-apa juga, nggak bisa gerak, yaitu pakai al-ima, yaitu al-ima'u fil ajfan, yaitu dengan isyarat mata saja begitu, gitu, sampai sebegitunya gitu. Oke. Au kanat masyaqqatan la tuhtamalu adatan wa 'inda ramli. Ya juzulau ayat jilisa ila lahiqu masyaqqatan tudhibul khusyuk khilafan bin Hajar, ya. Begitupun yakni adalah batasan orang yang lemah dalam berdiri dalam sholat itu adalah sulitnya dia untuk berdiri keadaan dan melakukan suatu kebiasaan pada umumnya dia tidak bisa begitu. Dia tidak bisa, seperti halnya kalau orang-orang bisa kuat lama 5 menit, dia berdiri tidak kurang dari 5 menit nggak bisa ya kan, pasti ada salah satu keadaan dan kondisinya, bagian tubuhnya itu ada yang sakit begitu. Nah, itu juga nggak boleh ya. Malah bahkan Imam Romli mengatakan bahwa ya juzu lahu ayajlis idza lahiqatu masyaqqatu di khusyuk. Bahkan Imam Romli berpendapat boleh atau diperbolehkan ya orang yang lagi keadaan punya udzur tadi duduk apabila memang keadaannya betul-betul kondisinya sangat berat sekali kan gitu, walaupun itu kenyataannya bisa menghilangkan khusyuk begitu ya kan. Oke, sekarang cara ya kan, ini kita belajar agak sedikit komprehensif ya, pelan-pelan cara sholat seseorang yang apabila dia tidak mampu berdiri. Yang pertama, perhatikan, yusolli qa'iman munhaniyan. Pertama, dia sholat berdiri agak sedikit condong ke depan, artinya agak sedikit membungkuk. Kalau memang istilahnya dia tidak bisa berdiri tegak gitu kan, ada supaya membungkuk begini sehingga akhirnya disediakanlah tempat duduk. Allahu Akbar, cukup. Sami Allahu liman hamidah. Membedakan antara berdiri misalkan tidak bisa berdiri tegak lurus, jadi dia doyong ke depan bungkuk, nanti rukunya agak dibedakan sedikit, sujudnya agak dibedakan sedikit begitu. Awas jangan gagal paham sehingga akhirnya informasi ini disampaikan kepada yang bisa berdiri. Iya begitu, tidak ya. Jadi ada kitabnya, silakan cek bagi yang sudah pernah baca atau sudah mempelajari kitab Taqriratus Sadidah. Yang kedua, fa'in ajaza sholat ala rukbatai, apabila yang demikian ini juga tidak mampu, ya kan, barang dikit, aduh sakit juga, aduh sakit juga gitu kan, maka dia boleh sholat ala rukbataihi. Jadi duduk nih, ya duduk gitu ya. Gitu kan ya, jadi nggak pakai kursi lagi, nggak. Kalau misalkan nggak pakai kursi juga kayak begitu ya, gitu. Nah, sekarang cukup yaitu ala sholat ala rukbataihi, ya udah, yaitu di atas dua tengkuknya ini. Yang ketiga, fa'in ajaza sholat qa'idan, apabila duduk aja sudah tidak mampu, ya kan, karena ya luar biasa, biasanya kan kalau yang punya penderita diabetes ya, ambeien, terus apa lagi tuh, saraf kejepit, luar biasa itu. Nah, wal afdol ayakuna muftarishan, maka lebih utama adalah ayakuna muftarishan, dia ada di bantal, disandarin bantal gitu. Sandar ya? Ya, sandar lah dan bantal, sandarin gitu kan ya. Fa'in ajaza sholat mutaji'an, kalau misalkan tidak mampu juga ya tidur miring gitu ya, tidur berbaring. Wal aula ala jambil aiman, lebih utama yaitu arah sebelah kanan, menghadap ke sana gitu. Ya. Ya, orang meninggal ya. Nah, kanan. Nah, begitu. Kanan. Nah, gitu. Itu juga nggak bisa, misalkan. Udah parah banget kan itu kan. Mustalian udah terlentang jadinya. Terlentang gitu ya. Bisa terlentang juga. Nah, terus itu terlentang dengan isyarat kepala doang. Gitu ya, ruku juga sama begitu, sujud juga sama. Tidak bisa juga, maka cukup dengan isyarat matanya. Coba itu
Masih terus. Jika isyarat mata aja nggak bisa, kan suka ada namanya orang sakit kan gitu kan, pakai matanya ini hilang gitu kan, maaf. Semua gerakan tuh betul-betul udah kayak diperban, kayak mumi gitu Pak RT. Bagaimana coba sholatnya? Ajro arkana sholati ala qalbih, maka berjalanlah rukun-rukun sholat itu di dalam hatinya. Paham ya? Mentok udah itu. Terakhir itu. Maaf ya, memang kita ada Iya, mentoknya sampai yaitu di dalam hati. Dari sholat sehat sampai sholat pakai hati. Nah kok sekarang, zaman sekarang cukup yaitu ingat aja, bangun tidur ingat, asal ingat sholat, nggak perlu pakai sholat. Kan ada aliran apa tahu itu. Nah itu diusahakan jangan ikut-ikutan yang begitu. Panggil